Selamat Paskah. Mari kita mau tinggikan, kita agungkan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Haleluya. Hidup kita mau bersinar bagi Tuhan. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Semesta memuja. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup kita memuliakan nama-Nya. Sing kita. Karya salib-Mu membukakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang tiada terbatas. Haleluya, tinggikan. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan Yesus, kita luar biasa. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kami selalu memuliakan-Mu Tuhan. Biar hidup kami bersinar bagi banyak orang. Hey! Kami datang memuja-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita, katakan semesta memuja. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang memuliakan Tuhan, tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Amin. Haleluya.
bersukacita, sebab Dia telah bangkit dan hidup bagi setiap kita. Amin. Mari bersukacita lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you can be. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, sing! You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, for all you've done, oh Jesus. Sing my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you can be. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Let's clap your hands together and praise Jesus in His place. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, let's sing. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Sorak-sorai bagi Raja kita. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini dan berikut NDC News.
Ibadah Minggu 11 April tersedia online melalui ndcministry.tv dan juga YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Ajak dan temani anak Anda untuk beribadah dan bukalah parenting guide menggunakan aplikasi NDC. Youth Service setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night bersama Pastor Josia Abdi Saputra tersedia di YouTube channel NDC setiap Rabu pukul 19.30. Woman Service setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @ndcwoman. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Dan akhirnya, berikan dukungan saudara dengan memberikan like di video ibadah hari ini. Kemudian, subscribe untuk mendapat pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan, baik di dalam maupun di luar rumah. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Di hari penciptaan, Tuhan melihat bahwa semua ciptaannya baik, namun belum sempurna. Maka Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, untuk berkuasa atas segala ciptaannya. Namun, manusia ingin menjadi seperti Allah. Maka mereka melawan Allah dan jatuh ke dalam dosa, dari kehidupan menjadi kematian. Menjadikan hubungan Allah dengan manusia terputus. Dosa menjangkit manusia, pembunuhan, penipuan, hawa nafsu. Upah dosa ialah maut. Namun, tak ada harga yang cukup dibayar untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, Anak Manusia datang ke dunia, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Dia menyembuhkan, menegur pendosa. Tetapi, bukan itu misi utamanya. Ia datang untuk menyelamatkan. Tuhan memulihkan keadaan manusia ciptaannya. Ia melakukan hal yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Saat itu juga, kutuk dosa dipatahkan. Kematian anak domba menyatukan kembali manusia dengan Allah. Dan pada hari ketiga, Ia bangkit. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Oh, I believe. I'll raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer.
taken away. My pain is healing His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. 'Cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. My Redeemer lives. 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 He is alive. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Jesus is alive. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Haleluya. Haleluya. Persiapkan hati kita. Kau begitu baik Tuhan. Kau begitu luar biasa. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Kaulah satu-satunya penebus kami. Kaulah yang menyelamatkan kami. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Ooh, we believe in you. Our judge and our defender, come on. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. You descended into darkness. Descended into darkness. You rose in glorious life. Forever seated high. Oh Jesus, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the
believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Yes, Jesus, we believe in you, in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. That we believe. We believe. I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. We believe, Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Jesus. For I believe in the name of Jesus. Kaulah penebus kami Tuhan, satu-satunya yang kami muliakan. We believe in you. We believe. Nyatakan iman saudara bahwa Dialah penebus, Dialah penyelamat, satu-satunya penyelamat dalam hidup kita. You are Lord and Savior. Every worship you, God. Angkat tangan kami Tuhan,
memuji Engkau. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak gentar Tuhan. Ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nyatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak gentar, ku tak gentar. Oh, karena kami tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih lagi nyatakan, sebab Dia hidup, oh, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar Yesus, ku tak gentar. Haleluya, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus. Haleluya. Shalom Jemaat NDC yang saya kasihi dan seluruh Anda yang menyaksikan ibadah online hari ini. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena kita merayakan kebangkitan Yesus. Dan tahukah saudara, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang sangat besar bagi orang percaya. Mengapa? Karena sejak Yesus bangkit, ada harapan yang luar biasa bagi hidup kita. Bukan hanya hidup yang sekarang ini, tapi juga hidup yang akan datang. Nah, oleh karena itulah hari ini saya ingin berkhotbah. Tema khotbah saya adalah The Impact of Christ Resurrection, atau dampak dari kebangkitan Kristus bagi kita. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental bagi iman kita sebagai orang Kristen. Mari kita akan lihat saudara dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 21, di sana dikatakan demikian, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Sekalipun ada begitu banyak orang yang menyangkalnya, dan dengan berbagai alasan mereka menyangkal peristiwa kebangkitan ini, saudara.
Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus disaksikan begitu banyak orang, saudara. Contohnya 12 murid Yesus adalah saksi sejarah peristiwa kebangkitan Yesus. Dan juga di Alkitab disebutkan ada 500 orang lebih yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka setelah Yesus mati. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami betapa pentingnya kebangkitan Kristus bagi kita, saudara. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita ada 3 dampak penting atau 3 hal yang paling utama dari kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Yang pertama, kebangkitan Kristus memerdekakan kita dari dosa. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-17 dari 1 Korintus 15 tadi. Di sana dikatakan demikian, saudara, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Garis bawahi, kamu masih hidup dalam dosamu jika Kristus tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan Kristus itu memerdekakan kita dari hukuman dosa. Segala konsekuensi dosa yang mengancam kita sudah ditiadakan ketika Yesus bangkit dari kematian, saudara. Oleh karena itu, kita lihat pernyataan Bible Knowledge Commentary. Di sana dikatakan demikian. The resurrection was God's validation that the redemption paid by Christ on the cross was accepted. Bahwa kebangkitan Kristus adalah pengesahan Allah. Bahwa penebusan yang telah dibayarkan Kristus di kayu salib telah diterima sehingga kita mengalami pembenaran atau kemerdekaan dari hukuman dosa. Dan oleh karena itu, saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa, saudara? Karena tidak ada seorang pun, saudara, yang bisa luput dari hukuman dan dari konsekuensi dosa. Sekalipun kita melakukan berbagai perbuatan baik, namun standar kekudusan Tuhan tidak membuat semua perbuatan baik bisa mengantarkan kita lepas dari hukuman dosa. Nah, oleh karena itu, saudara, Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dalam Roma 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kita lihat di sini bahwa tujuan yang terbesar Yesus bangkit agar kita dibenarkan. Karena kita sudah dibenarkan, maka kita tidak akan dihukum. Ini sebuah kepastian yang sangat penting. Dan saudara harus dengan yakin, saudara harus percaya bahwa ini adalah the gift of resurrection. Ini adalah pemberian dari kebangkitan Yesus buat kita. Roma 8 ayat ke-1 saudara menegaskan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita bersyukur karena kebangkitan Yesus telah meniadakan penghukuman bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan saudara bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat dampak kedua yang sangat penting yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita adalah kebangkitan Kristus melenyapkan kengerian kematian, saudara. Jadi kebangkitan Kristus itu melenyapkan kengerian dari kematian. Dalam kitab 1 Korintus 15 tadi ayat 17 dan ke-18. Coba kita akan baca bersama-sama. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, binasa juga setiap orang-orang yang mati yang percaya Yesus. Seandainya Kristus tidak bangkit, maka kita semua akan binasa. Tetapi syukur Yesus bangkit. Kita tidak lagi takut menghadapi kematian, saudara. Kematian itu adalah sesuatu misteri yang belum pernah terpecahkan oleh
pengetahuan manusia. Manusia menemukan banyak hal. Sanggup mengantarkan manusia ke Mars, ke bulan, saudara. Penemuan manusia begitu hebat tentang teknologi, nanoteknologi, saudara. Hal-hal yang begitu kecil yang tidak nampak oleh mata kita. Tapi sampai hari ini, ilmu pengetahuan tidak pernah bisa memecahkan misteri dari kematian. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan dan mengerikan. Namun tahukah saudara bahwa orang yang di dalam Yesus Kristus tidak perlu takut, tidak perlu ngeri lagi akan kematian. Kenapa? Karena Yesus sudah memberi jaminan bahwa di balik kematian tidak ada lagi hukuman. Jadi saudaraku, seandainya Kristus tidak bangkit, maka kita semua tetap binasa. Tetapi syukur Yesus bangkit, kita tidak lagi takut menghadapi kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan bagi mereka yang di luar Kristus. Saya ingat Mao Zedong ketika dia akan meninggal, saudara. Saya membaca sebuah buku. Di situ dia begitu ketakutan dan berteriak dengan suara keras sekali, saudara. Voltaire adalah seorang ateis yang dia menentang kekristenan. Dia menolak ajaran Yesus. Dan di hari-hari akhir kehidupannya, dalam ketakutan, dia berteriak panas, panas, panas. Dan akhirnya dia meninggal, saudara. Namun saudara, bagi kita yang percaya kepada Yesus yang bangkit, kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan lagi. 1 Korintus 15 dan ke-55 berkata demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Alkitab memandang kematian orang percaya sebagai istirahat atau tidur, saudara. Dan Alkitab juga memandang bahwa kematian adalah pesta yang akan dialami setiap orang percaya. Karena setelah kematian ada pesta anak domba. Dan kematian adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih baik di sorga. Oleh karena itu tidak heran bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya pada Yesus, dia menghadapi kematian dengan senyum, dengan sukacita. Saya ingat Dale Moody sebelum meninggal, dia dikelilingi anak-anaknya. Dan ketika dia akan meninggal, dia berkata, aku melihat langit terbuka. Aku melihat sorga. Sorga begitu indah. Kalau aku tahu sorga begitu indah, mengapa tidak sejak dari dahulu Tuhan membawa aku ke sana? Itulah, saudara, gambaran orang yang memahami bahwa kebangkitan Kristus telah menyingkapkan satu keindahan sorga buat kita sekalian. Oleh karena itulah, saudara, Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat selanjutnya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi Rasul Paulus menyatakan, kalau kita ini menaruh pengharapan pada Kristus untuk hal-hal di dunia ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang. Ya, jadi kalau saudara sebagai anak Tuhan, orang percaya, hanya percaya pada Yesus, dan kita punya pengharapan untuk hal-hal kehidupan di dunia ini, misalnya pemenuhan kehidupan kita, kesembuhan dari sakit penyakit, kemudian mendapatkan pasangan hidup jodoh, dan kita hanya berharap untuk perkara-perkara ini, saudara. Saya mau katakan, kita orang yang paling malang. Kenapa demikian? Karena sebenarnya apa yang Yesus berikan melalui kebangkitannya jauh lebih luar biasa dari apa yang kita bisa bayangkan hari ini. Keindahan sorga begitu luar biasa dan nyata, saudara. Sehingga alangkah bodohnya jika kita hanya menaruh pengharapan kepada Yesus untuk kehidupan di dunia saja. Pada satu saat, semua harta kita, semua pencapaian kita, semua hal yang kita raih di dunia ini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apa yang akan kita terima di dalam kerajaan sorga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa Kristus mengasihi saudara dan dia mau saudara masuk di dalam kerajaannya. Mari kita akan lihat yang ketiga. Apa yang Rasul Paulus katakan dampak dari kebangkitan Kristus buat kita adalah yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan orang percaya dari kematian.
Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan tadi, saudara, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Perhatikan. Kata sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi saudara, kebangkitan Kristus memastikan ada kebangkitan orang percaya dari kematian. Dan Kristus disebut sebagai yang sulung. Artinya ada yang berikutnya. Dan kita harus mempercayai satu kenyataan ini. Bahwa setiap kita semua pasti akan mengalami kebangkitan. Ayat 22 di sana dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Perhatikan, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Percaya pada Kristus membuat kita mengalami kebangkitan tubuh. Dengan Kristus sebagai buah sulung atau first fruit. Ayat tadi mengatakan demikian. Nah saudaraku, pengertian buah sulung atau first fruit itu dalam terminologi atau bahasa perjanjian lama itu seringkali digunakan dalam arti tanda awal. Sebagai contoh dan jaminan bahwa yang lebih banyak akan datang dengan kualitas yang sama. Jadi saudara, apabila ada panen, ya biasanya mereka akan mengambil buah sulung ya sebagai contoh, dan ini ketika dipanen akan ditunjukkan bahwa ini kualitasnya sama dengan apa yang nanti akan dipanen. Nah, demikian saudara, ayat ini ingin menunjukkan dengan demikian tubuh kebangkitan yang kita miliki akan sama dengan tubuh kebangkitan yang Yesus miliki. Jadi Yesus adalah prototipe tubuh kebangkitan itu, saudara. Kebangkitan tubuh terjadi ketika Yesus datang kembali, di mana roh kita yang menanti di Firdaus bersatu dengan jasad kita yang dibangkitkan. Jadi kalau orang sudah mati nanti masuk ke Firdaus, menantikan akan kedatangan Yesus kedua, ya, menantikan akan peristiwa kebangkitan itu. Nah, itu sebabnya roh orang yang meninggal, termasuk roh penjahat yang bertobat di samping Yesus, ditampung di Firdaus menanti Yesus datang kembali, saudara. Nah, saat Yesus datang, kita akan diubah seketika memiliki tubuh kemuliaan yang sama persis seperti tubuh kebangkitan Yesus. Nah, tubuh kebangkitan Yesus itu seperti apa, saudara? Ya, kita hanya bisa membayangkan ya, pada waktu Yesus dibangkitkan, tubuhnya kan kira-kira usianya 33 tahun. Dan kira-kira itulah tubuh kita. Mungkin tubuh yang fresh, segar, saudara, lagi peaknya usia 33 tahun ya, itulah penampilan kita mungkin kira-kira, saudara ya. Jadi hari ini saya mau katakan usaha kita untuk merawat tubuh dan sebagainya itu percuma karena kita masih pakai tubuh yang lama yang bisa berkerut. Jadi secantik-cantiknya orang, oleh karena gaya gravitasi bumi, saudara, kecantikannya makin tidak jelas, saudara. Ya, nah kira-kira tubuh kebangkitan nanti, saudara, tubuh kita itu sangat indah, ya. Sangat fresh, saudara. Nah, tubuh kemuliaan itu dapat makan minum seperti Yesus pada waktu telah bangkit, dia makan ikan goreng, ya. Sudah lihat di dalam Alkitab bagaimana dia makan ikan goreng. Nah, tubuh kemuliaan itu tidak berdosa, saudara. Itu tubuh yang baru, penuh dengan kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan itu mungkin juga bisa tembus tembok seperti kita lihat Yesus. Ya, dengan tubuh yang baru dia nembus, saudara, masuk ruangan yang tertutup. Nah, artinya saudara, kita semua hari ini sedang menantikan juga peristiwa kebangkitan tubuh. Dan itu terjadi oleh karena Yesus dibangkitkan dari kematian. Sehingga oleh karena Yesus bangkit, maka kita semua juga akan mengalami kebangkitan tubuh kita.
Jadi pengharapan kita adalah kita dapat menikmati kehidupan yang baru di sorga dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan. Akhirnya saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita memahami betul apa sih sebetulnya makna Paskah buat kita. Setiap Paskah mengingatkan kita bahwa ada berkat, ada dampak yang luar biasa dari kebangkitan Kristus. Bukan hanya untuk perkara-perkara kehidupan kita di dunia ini, tetapi ada hal yang lebih besar dari itu, saudara. Bahwa kebangkitan Kristus itu telah melepaskan kita dari segala konsekuensi hukuman dosa. Kebangkitan Kristus telah membuat kita tidaklah takut lagi akan kematian. Karena kengerian dari kematian itu telah dibayar lunas. Sehingga kematian membuat kita masuk dalam kehidupan yang lebih baik. Kematian adalah jembatan. Kematian adalah, saudara, tempat kita akan menikmati nanti pesta anak domba, saudara. Dan yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus membuat kita juga akan dibangkitkan, memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, memerintah di sorga. Selamat Paskah dan selamat merayakan hari kemenangan hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari betapa anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib. Bahkan Engkau mati dalam penderitaan yang tidak layak seharusnya Engkau terima, Tuhan. Kematian membuktikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur. Karena Engkau bukan hanya mati, tapi Engkau juga bangkit. Dan tidak pernah ada satu pribadi yang pernah mati dan bangkit selain Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur. Karena kebangkitan menunjukkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Bahwa Engkau bukan manusia biasa, tetapi Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas raja, yang akan memerintah seluruh alam semesta pada waktunya nanti, Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk kenyataan ini. Bahwa kami Tuhan menerima berkat melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Oleh karena kebangkitan-Mu ada hari esok, ada pengharapan, ada hidup yang baru, ada masa depan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka apapun juga. Mungkin tentang ekonomi, tentang sakit penyakit, tentang semua masalah-masalah kehidupan keluarga mereka. Oh Tuhan, hamba berdoa supaya mereka tidak meletakkan pengharapan mereka hanya untuk mendapatkan jawaban doa dari apa yang mereka inginkan. Tapi mereka Tuhan tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Kan mereka punya pengharapan yang lebih besar. Seperti Rasul Paulus tadi katakan, memiliki pengharapan yang melampaui hal-hal di dunia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau melawat Tuhan. Semua supaya proses vaksinasi berjalan dengan baik dan semua akhirnya bisa divaksinasi dan semua program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Sehingga Indonesia bisa keluar dari krisis COVID ini dan mengalami kebangkitan juga di dalam ekonomi, pemulihan di dalam ekonomi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya hidup yang terbentang di hadapan kami memang bukan perjalanan mudah. Tapi bersama dengan Yesus kami cakap, kami sanggup menghadapi segala hal. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara kekasih Tuhan, arahkan hatimu, terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, Anda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.